Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan Shema Yisrael bagi Indonesia dan bagi Ambarawa juga. Shema Yisrael, Yahweh Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baru Senkevo Dengar engkau hai semua kuasa penguasa yang ada di udara, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Ambarawa. Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk dipuji dan ditinggikan. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Kami telah memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan sekarang waktunya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara, yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, maka pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul segala sesuatu sia-sia. Untuk itu saya ajak untuk kita membuka di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8 di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, kefanaan atas kefanaan kata pengkhotbah, semuanya adalah kefanaan. Kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi Havel, Havelim, Amar, Hakohelet, Hakol, Havel. Yang kalau diterjemahkan kata per kata, Havel itu berarti uap atau nafas. Havelim itu bentuk jamak dari Havel. Amar itu berkata, Hakohelet itu sang pengkhotbah atau pengkhotbah itu, Hakol semuanya atau segalanya, dan Havel itu uap atau nafas.
Jadi kalau diterjemahkan secara literal dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8 berbahasa Ibrani, kira-kira berbunyi uap atau nafas ini berbicara tentang hal yang sia-sia. Bukan dalam wujudnya yaitu uap dan dalam wujudnya nafas, tetapi segala sesuatu yang sirna begitu saja. Jadi terjemahannya segala hal yang sia-sia dari hal yang sia-sia, kata pengkhotbah. Segala sesuatu atau semuanya sia-sia. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia atau lenyap begitu saja? Kalau begitu kita tidak perlu usaha. Kalau gitu kita tidak perlu memikirkan gereja yang baru. Kalau gitu tidak perlu memikirkan masa depan, toh semuanya sudah sia-sia. Yang menjadi jawabannya untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus mengetahui siapa penulis kitab Pengkhotbah dan apa motivasinya dia menulis seperti ini. Kita membuka di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat yang ke-1. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-1 di sana berbunyi, kata-kata pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu bahwa penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Kohelet. Kohelet ini adalah Salomo yang menamakan diri di dalam kitab Pengkhotbah ini sebagai pengkhotbah ben Daud, putra Raja Daud di Yerusalem. Jadi Salomo menyebut diri sebagai Kohelet atau pengkhotbah. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 sampai pasal 4, 2 pasal ini, maka kita akan tahu bahwa Kohelet atau pengkhotbah yang dimaksud adalah Salomo sebagai ben Daud atau putranya Raja Daud. Nah, apa latar belakang kitab Pengkhotbah? Bukan hanya ditulis oleh Kohelet atau Salomo, tetapi juga kita melihat bagaimana isi dari tulisan tersebut. Latar belakang kitab Pengkhotbah, Salomo pada masa tuanya menulis kitab ini dengan mengatakan, segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Artinya bahwa dia yang sudah pernah memiliki segala-galanya merasa menjadi hal yang sia-sia kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, maka kita akan tahu bahwa Amsal itu merupakan direktori kehidupan manusia. Misalkan pasal 1 sampai pasal 24, ayat-ayat tersebut mayoritas ditulis oleh Salomo. Sedangkan pasal 25 sampai 29, hal-hal yang bisa dikumpulkan oleh para pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kita bisa membuka di dalam Amsal 25 ayat yang ke-1. Amsal 25 ayat yang ke-1. Disebutkan inilah Amsal-Amsal Salomo yang orang-orang Hizkia Raja Yehuda telah menyalinnya. Jadi sampai pasal 29 itu banyak yang disalin oleh orang-orangnya Hizkia. Ada yang tulisannya Salomo, ada yang bukan tulisannya Salomo. Tapi yang sudah terkategori yaitu di dalam pasal 30 ditulis oleh Agur ben Yake. Sedangkan pasal 31 ditulis oleh Lemuel. Sedangkan kita melihat bagaimana tulisan Salomo yang lain, yaitu di dalam kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung yang berisi tulisan-tulisan cinta, memang adalah surat cintanya Salomo kepada gadis Sulam. Kita membuka di dalam Kidung Agung 1 ayat yang ke-1.
Kidung Agung 1 ayat yang ke-1 diperhatikan, di situ dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Kidung itu pujian, agung itu besar. Ini merupakan cetusan luapan hati Salomo ketika dia sedang jatuh cinta dengan gadis Sulam atau Sunem. Sebagaimana kita ketahui bahwa Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Kita membaca lagi di dalam Kidung Agung 6 ayat yang ke-13. Kidung Agung 6 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kembalilah, kembalilah hai gadis Sulam, kembalilah, kembalilah, dan biarlah kami melihat padamu. Apakah kamu akan melihat pada gadis Sulam seperti sebuah tarian dari dua perkemahan. Jadi gadis Sulam ini merupakan Sunem, itu di daerah desa wilayahnya suku Isakar di bagian Israel Utara. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga, kita lihat ayatnya saja, 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan dia mempunyai 700 istri, yaitu putri-putri raja dan 300 gundik. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Ini kejadian pada masa tuanya. Jadi kalau kita melihat Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik, ternyata hanya ada satu yang paling dia cintai, yaitu gadis Sulam atau gadis Sunem yang notabene berkulit hitam. Kenapa gadis Sunem atau gadis Sulam yang disebut Sulamit ini berkulit hitam? Karena terik matahari membakar tubuhnya sehingga kulitnya menjadi hitam karena terik matahari, karena dia adalah seorang gadis yang walaupun gadis desa tetapi dia rajin bekerja, bahkan merawat kebun-kebun anggur kakak-kakaknya, sementara kakak-kakaknya menjadi orang yang pemalas, tetapi dia yang merawatnya. Dan oleh karena itulah Salomo begitu mencintai kepada gadis Sunem atau gadis Sulam ini. Satu di antara 1000 perempuan yang dia dapatkan, meskipun 700 di antaranya adalah anak-anak raja. Nah, kenapa bisa anak-anak raja memberikan anaknya kepada Salomo? Artinya bahwa raja-raja itu memberikan anaknya kepada Salomo karena kehidupan kesuksesan dari Salomo. Kita melihat bagaimana seluruh kehidupan manusia disimpulkan di dalam kitab Kohelet ini atau kitab pengkhotbah. Jadi kalau direktori kehidupan manusia yang berisi macam-macam dan bersifat filsafat itu ada di kitab Amsal. Sedangkan surat cintanya, luapan isi hatinya Salomo kepada gadis Sunem dia tulis di dalam kitab Kidung Agung. Sedangkan kitab pengkhotbah atau Kohelet merupakan kesimpulan seluruh kehidupan manusia di bumi. Bagaimana dia katakan bahwa segala sesuatu sia-sia. Yang melatar belakangi hal itu, karena pada masa lanjut usianya seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga tadi. Pada masa tuanya, istri-istrinya dan gundik-gundiknya yang notabene mereka adalah penyembah berhala, itu menawan hatinya lebih daripada kepada Bapa Yahweh. Pernah dikisahkan dalam sebuah kisah legenda Israel bahwa sekali waktu istri-istrinya mengajak Salomo untuk pergi ke tempat pemujaan istri-istrinya, tetapi istrinya menggandeng Salomo, kemudian ketika dia membungkukkan tubuhnya, maka tubuh Salomo itu ikut terbungkuk dan itu membuat hati Yahweh cemburu.
dan itu membuat Yahwe marah. Sehingga menjadi ironis kalau Salomo sebagai seorang yang mempunyai segala-galanya pada akhirnya mengatakan segala sesuatu sia-sia. Nanti kita lihat ayatnya. Sekarang kita perhatikan dulu bagaimana kesimpulan seluruh kehidupan manusia di bumi ketika Salomo dekat Bapa Yahwe. Kita membuka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Saya akan bacakan bagi saudara 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Yahwe menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam, dan berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, karena ia hidup di hadapanmu dalam kesetiaan dan kebenaran serta kejujuran hati bersamamu. Dan engkau telah memeliharanya dengan kasih setia yang besar, dan telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti hari ini. Maka sekarang ya Yahwe Elohimku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman. Dan hambamu berada di tengah-tengah umatmu yang telah engkau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Dan perkataan itu baik di mata Tuhan, bahwa Salomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau meminta nyawa musuhmu yang telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum, lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak seorang pun akan bangkit seperti engkau. Dan aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja sepanjang umurmu. Dan jika engkau hidup menurut jalanku dengan memegang ketetapanku dan perintahku, sama seperti hidup Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dan Salomo bangun dan ternyata itu adalah sebuah mimpi. Maka dia kembali ke Yerusalem dan berdiri di hadapan tabut perjanjian Yahwe, lalu menaikkan persembahan bakaran dan membuat persembahan pendamaian. Dan dia mengadakan jamuan makan bagi semua hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Salomo ini adalah satu orang yang membuat bait Elohim yang sangat besar dan megah, yang menyenangkan hati Elohim. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika dia bermimpi, Yahwe menampakkan diri dalam mimpinya dengan memberikan tantangan kepadanya. Tantangannya adalah, kamu mau minta apa dari aku? Tetapi Salomo tidak meminta harta kekayaan maupun nyawa musuh-musuhnya. Tetapi dia meminta hikmat yang datang dari Bapa Yahwe. Sehingga ada pengujian langsung datang ketika ada dua orang pelacur yang meniduri anaknya sehingga mati. Maka dua-duanya mengadu kepada Salomo meminta pengadilannya. Karena masing-masing merasa hak memiliki bayi. Ya tentu saja karena kita ketahui bayi itu masih bisa berubah-ubah wajahnya. Sehingga tidak bisa diidentifikasi karena sama-sama satu suku. Sehingga kulitnya pun sama. Lalu Salomo memberikan keputusan supaya bayi itu dipedang, dipecah menjadi dua.
maka ternyata ibu bayi yang tidak memilikinya ini mengatakan, ya lebih baik seperti itu. Sementara ibu yang memiliki bayi yang sesungguhnya dia katakan, jangan, sudah biar saja diserahkan kepadanya. Maka disitulah Salomo memberikan keputusan secara psikologis, sehingga keputusannya dianggap keputusan yang spektakuler dan luar biasa, sehingga menarik hati Ratu Sheba untuk datang kepadanya, untuk melihat sampai sehebat apakah Salomo dengan jajarannya. Ternyata ketika Ratu Sheba datang, dia terkagum-kagum karena cara meladeni pegawai-pegawainya terhadap dirinya itu beda dengan pegawai-pegawai umumnya. Artinya berkelas begitu. Seperti contoh nyata misalkan kita pergi ke restoran. Restoran yang berkelas dengan restoran yang tidak berkelas itu cara penyajiannya berbeda, Bapak Ibu. Kalau restoran yang tidak berkelas, penyajinya datang di satu tempat, kemudian dia operkan 5 orang, jadi yang mau makan disuruh kerja bakti untuk menggeser makanannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan restoran yang berkelas, maka dia menyajikan satu persatu dan di posisinya ada di sebelah mana, kemudian cara menaruh sendoknya bagaimana, itu semua diatur. Seperti saya ingat dulu ketika saya ada di Hawaii, pertama kali ikut Hagai Institute, saya dibuat bingung karena di meja saya ada banyak sendok, saudara-saudara. Ini saya pikir ini sendok banyak untuk apa? Ternyata sendok-sendok itu ada kegunaannya masing-masing. Untuk sop sendoknya yang melengkung, untuk yang salad misalkan itu sendoknya yang model seperti apa. Tapi karena belum tahu, supaya tidak malu, tidak berani ngambil dulu. Jadi nunggu orang lain ngambil, sehingga kita tinggal ngikuti. Karena saya pikir orang lain yang biasa di restoran berkelas dan mungkin juga sudah terbiasa, maka tahu, oh sendok ini untuk ini, garpu di sebelah mana, kanan atau kiri, kemudian pisau itu sebelah kanan atau sebelah kiri, semua ada aturannya. Seperti itulah kondisinya pada saat itu. Sehingga Salomo ini mendapatkan pujian yang luar biasa. Ketika dia dekat dengan Bapa Yahweh, dia menerima hikmat yang luar biasa, dan 1 Raja-Raja 3 ayat 5-15 tadi diulang di dalam kitab 2 Tawaris 1 ayat 7-12. Kita lihat saja ayatnya untuk memperjelas. 2 Tawaris 1 ayat yang ke-7. Pada malam itu Elohim menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Dan Salomo berkata kepada Elohim, engkau telah melakukan dengan kasih setia yang besar kepada Daud ayahku dan telah menjadikan aku raja di tempatnya. Sekarang ya Yahweh Elohim, firman-Mu akan dikukuhkan kepada Daud ayahku karena engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Sekarang berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk di depan bangsa ini. Karena siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dan Elohim berfirman kepada Salomo, oleh karena ini yang ada dalam hatimu dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi engkau meminta hikmat dan pengertian bagi dirimu untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya telah aku buat engkau memerintah, maka hikmat dan pengertian itu diberikan kepadamu, dan kekayaan dan harta benda dan kemuliaan aku akan berikan kepadamu, sebagaimana tidak ada raja-raja yang sepertimu sebelum engkau, demikian juga tidak akan ada yang sepertimu sesudah engkau.
Jadi apa yang diucapkan oleh Salomo ini adalah ucapan orang yang sudah pengalaman di bidang kekayaan. Artinya bahwa kekayaan itu tidak membawa berkat bagi dirinya tanpa dia dekat dengan Tuhan. Karena itulah maka dia katakan ketika ditantang oleh Bapa Yahweh untuk meminta apa yang dia inginkan, dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, dan dia tidak meminta nyawa musuh-musuhnya, tetapi dia meminta sesuatu yang bisa dipakai untuk kemuliaan Bapa Yahweh, dan dia meminta hikmat. Maka Yahweh yang mengetahuinya, dia beri hikmat, tetapi juga dia memberi apa yang tidak dia minta. Itu pun doa yang saya naikkan kepada Tuhan sebagai seorang gembala. Saya minta hikmat dari Tuhan untuk menggembalakan jemaat, karena saya tidak ada keluarga bau-bau pendeta. Saya tidak pernah belajar dari siapapun juga di dalam menggembalakan umat. Karena itu saya meminta hikmat dari Tuhan supaya jemaat tergembalakan dengan baik. Karena itulah maka saya juga menyampaikan kepada para pemimpin pujian, pelayan mimbar, dan semua yang melayani supaya kita tetap berada dalam satu visi dan satu misi. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Karena itu tinggal ngikut saja, karena saya tidak mungkin menjerumuskan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk juga soal masalah persembahan. Saya mendengar ada pendeta yang kalau mau berbicara tentang masalah keuangan, suruh pendeta lain yang khotbah di gerejanya. Kalau saya tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena motivasi saya bukan materi. Kalau dikatakan butuh, semua orang butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya bagi saya. Kalau saya menyampaikan tentang masalah keuangan, semata-mata tujuannya hanya satu, yaitu supaya saudara diberkati oleh Elohim. Kembali ke pembahasan tentang masalah Salomo ini. Dia telah menerima berkat, juga kekayaan yang luar biasa. Di manakah kekayaannya pada zaman Salomo? Kita membuka di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan berat emas yang sampai kepada Salomo dalam setahun adalah 666 talenta emas. Saudara bisa hitung sendiri saja. 1 talenta emas itu berapa? Dan ini jumlahnya ada 666 talenta emas. Kemudian kita maju ke ayat 21. Ke ayat 21 dikatakan, dan semua perkakas untuk minuman Raja Salomo terbuat dari emas, dan segala perkakas di istana hutan Lebanon itu dari emas tempaan, tidak ada yang dari perak. Perak dianggap tidak berharga pada zaman Salomo. Saudara bisa bayangkan. Jadi ada satu istana semacam gedung begitu yang diberi nama hutan Lebanon, semuanya terdiri dari emas. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendapatkan satu video di mana ada seorang perempuan dari China yang kaya raya luar biasa sampai klosetnya saja terbuat dari emas. Tetapi dia menyadari dengan mengatakan semuanya sia-sia karena dia divonis dokter mengalami penyakit kanker stadium akhir dan diperkirakan usianya hanya berkisar 6 bulan. Dia berobat ke Australia dan dia menyesal semua apa yang dia dapatkan karena ternyata uang dan semuanya yang dia peroleh itu tidak mampu menyelamatkan jiwanya. Ini artinya bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Kita lihat dulu satu lagi, 2 Tawaris 9 ayat yang ke-13. 2 Tawaris 9 ayat yang ke-13. Dan berat emas yang datang
kepada Salomo dalam 1 tahun adalah 666 talenta emas. Saya belum sempat untuk menghitung jumlahnya. Tetapi kalau dihitung tentu saja tidak ternilai. Sekarang kita lihat orang yang paling kaya di muka bumi saat ini siapa? Rothschild, Rockefeller, dan mereka adalah di Illuminati. Saya pernah mendapatkan foto-foto dari Pak Peter Purnomo, bagaimana harta kekayaan mereka sangat luar biasa. Semua orang yang direkrut hidupnya mewah semuanya. Dan itu adalah one world order atau satu perintah dunia yang nantinya akan menjadi penguasa tunggal di atas muka bumi ini. Tetapi kekayaan mereka tidak sebanding dengan apa yang ditulis dalam kitab suci kita. Kemudian juga dalam usaha, Salomo memiliki kesuksesan karena dia mendapatkan harta dari cukai dan pajak, lalu hadiah dari raja-raja lain. Sebagaimana kita lihat di dalam kitab suci, ada banyak raja-raja yang mengunjungi Salomo, dan mereka bukan berkunjung dengan tangan kosong, mereka datang dengan membawa buah tangan atau oleh-oleh, dan oleh-olehnya ini juga tidak tanggung-tanggung. Kalau kita membaca di dalam kitab raja-raja, maka kita akan tahu bagaimana mereka memberikan korban-korban persembahan, sampai anaknya sendiri pun dipersembahkan kepada Salomo. Kemudian juga mengeksploitasi sumber daya alam. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Tawaris 9 ayat yang ke-21. Jadi kekayaannya bukan hanya berasal dari raja-raja, tetapi juga dari mengeksploitasi sumber daya alam. 2 Tawaris 9 ayat 21 dikatakan, sebab kapal-kapal raja yang berlayar ke Tarsis dengan hamba-hamba Huram, dan 1 kali dalam 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, gading, kera, dan burung merak. Jadi pada saat itu gading, kera, dan burung merak itu menjadi komoditi yang luar biasa pada zamannya. Kalau di Indonesia ini tidak ada. Saya pernah ke Amerika dan di sebuah perumahan tempatnya Bapak Slamet Mustangin, saya melihat di dekat rumahnya itu ada beberapa burung merak yang sedang berjalan-jalan di pinggir jalan. Dan mereka berjalan dengan bebas tanpa ada gangguan. Mungkin kalau di sini sudah jadi bahan rebutan, ya burung merak yang bisa mengembang begitu. Tetapi ini kita melihat bagaimana kemuliaan daripada Salomo juga didapat ketika dia dekat dengan Bapa Yahweh. Kemudian dari pengakuan Daud sendiri yang dia dapatkan, artinya dia mendapatkan waris dari Daud karena Daud melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Tawaris 29 ayat 11 sampai 12. Ini yang diterima Salomo mewarisi milik Daud karena Daud setia kepada Bapa Yahweh. 1 Tawaris 29 ayat 11 sampai 12. Bagimu ya Yahweh kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmu lah kerajaan dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan dan kehormatan berasal dari hadapanmu dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan dan di dalam tanganmu lah yang menjadi besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Di sini kita melihat bagaimana segala kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan kejayaan semuanya berasal dari Bapa Yahweh. Dan itu karena Daud ayahnya setia. Bukan berarti Daud orang yang sempurna. Daud adalah orang yang ketika dia berdosa, dia mengakui perbuatan dosanya.
Banyak orang sudah melakukan perbuatan dosa, tidak berani mengaku dosa dan tidak berani bertobat. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Daud berdosa, dia bertobat, dan dia berupaya untuk tidak melakukannya lagi. Oleh karena itulah maka dia disukai oleh Bapa Yahweh sehingga anak cucu keturunannya tidak meminta-minta roti, bahkan Salomo mewarisi kekayaan dari kesetiaan Daud ayahnya kepada Bapa Yahweh. Tetapi sangat disayangkan setelah Salomo menjadi kuat, menjadi besar, menjadi jaya, menjadi perkasa, ternyata dia mengawali kehancurannya dengan memiliki banyak istri dan gundik. Sebagaimana kita ketahui bahwa zaman sekarang ini, kalau orang uangnya sudah banyak, maka istrinya pun bertambah banyak. Dan itu di hadapan Tuhan dikatakan semuanya sia-sia. Yang menjadi miris adalah sesembahannya pun menjadi banyak. Karena itu ada ayat di dalam kitab suci bahwa Salomo mengasihi Bapa Yahweh, tetapi dia juga masih membakar korban bakaran di tempat-tempat yang dia anggap mempersembahkan korban kepada sesembahannya yang lain. Karena itulah maka kecemburuan Bapa Yahweh juga harus kita ketahui. Tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 14 sampai 15. Keluaran 34 ayat 14 sampai 15 dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu, agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu, dan mereka berzina di hadapan sesembahan-sesembahan mereka, dan memberi korban kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan seseorang mengundang engkau dan membuat engkau makan dari korban mereka. Jadi kita yang hidup pada zaman sekarang ini seringkali menyoroti tentang masalah perzinahan adalah secara fisik, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya berzinah. Kenapa? Karena ada sesembahan lain. Yahweh tidak menghendaki ada sesembahan lain. Yang ada adalah Yahweh, Besem Yeshua Hamasya, Weruah HaKodes. Artinya Yahweh kita sembah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan dia yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia dengan nama Yeshua Hamasya. Dan dia juga yang berdiam di dalam diri kita yang disebut Immanuel. Imuna anaknu Elohim, yaitu Elohim yang berdiam di dalam kita, yang disebut sebagai Immanuel. Selama ini orang mengenalnya Immanuel itu Tuhan beserta kita. Tetapi terjemahan LAI dikatakan Allah beserta kita. Padahal Allah itu nama sesembahan lain. Karena itu saya katakan sebagai umat Kristen seharusnya serahkan Allah kepada pemiliknya, yaitu umat Islam. Oh, enggak bisa Pak, karena sebelum Islam lahir, orang Kristen Arab sudah memakai nama Allah. Yes, betul. Tetapi perlu diketahui bahwa Kristen Arab menggunakan nama Allah itu merupakan mencomot satu di antara 360 sesembahannya suku Quraisy. Ada Alata, Al-Uzza, Manat, Hubal, Hud, dan sebagainya. Salah satu di antaranya adalah Allah. Dan itu diadopsi oleh Kristen Arab. Dan perlu kita ketahui bahwa kiblat iman kita bukan kepada Kristen Arab. Kiblat iman kita adalah kepada Ibrani atau orang Yahudi. Karena itu kitab suci yang menjadi dasar pelayanan saya adalah kitab suci berbahasa Ibrani. Jadi kita seringkali menyoroti perzinahan secara fisik, tetapi perzinahan secara roh yaitu menyembah kepada Allah, dianggapnya tidak masalah. Padahal Allah itu bukan sebutan, tetapi nama diri yang diadopsi oleh Kristen Arab menjadi sebutan. Kenapa? Karena sebetulnya sebutan untuk Tuhan itu bukan Allah tetapi ilah.
Dan perlu diketahui bahwa orang Kristen Arab mengenal Yahweh dengan sebutan Yahweh karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Dan ini tidak pernah diekspos. Yang diekspos adalah Kristen Arab mengadopsi Allah. Tetapi pengenalan mereka terhadap Yahweh dan sekarang sedang terjadi restorasi tidak pernah diupdatekan. Ini artinya tidak konsekuen. Sekarang hal yang berikut adalah bagaimana aplikasi dengan ajaran Yeshua. Hikmat tanpa Elohim adalah sia-sia. Yohanan 15 ayat yang kelima. Yohanan 15 ayat yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi usaha manusia tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal, itu sia-sia. Itulah sebabnya meskipun kondisi dunia sudah sepertinya diambang kehancuran, kalau saudara lihat saya kemarin baru mendapatkan YouTube, kira-kira sekitar setengah bulan yang lalu, bagaimana rabi-rabi di Israel sudah menyatakan akan segera membangun bait suci yang ketiga, sedangkan lembu merah yang dipakai untuk korbannya yang dipelihara di Amerika sudah juga dibawa ke Israel. Kondisi peperangan dunia juga sudah mulai mengarah ke sana untuk terjadinya perang dunia ketiga, sehingga nuklir pun akan berbicara. Tetapi kitab suci katakan bagi kita yang mengasihi dia, kita tidak akan mengalami masalah-masalah itu. Karena kita akan di-rapture atau terangkat terlebih dahulu. Kemudian hal yang berikut, Matius 11 ayat yang ke-25. Matius 11 ayat 25 dikatakan, pada saat itu sambil menanggapi Yeshua berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Saudara bukan sekolah teologi tinggi-tinggi, tetapi Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita. Terakhir saya mengupload YouTube sanggahan saya terhadap orang Advent yang berinisial H. Kalau saudara nonton YouTube saya yang terakhir, meskipun dia orang pinter, tidak bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Tetapi saudara tidak sekolah teologi, tetapi bisa mengerti. Dan saya bersyukur, saya bisa menuju kepada dunia institusi pendidikan teologi karena saya memiliki gelar. Kalau saya tidak memiliki gelar, saya tidak akan bisa karena mereka sudah merasa diri pinter. Untuk apa saya bicara kepada Yakub Sulistyo? Enggak pendidikan, kira-kira begitu. Tetapi saya bersyukur saudara meskipun tidak sekolah teologi diberi hikmat. Artinya bukan hikmat manusia. Karena hikmat manusia tidak menjamin pengenalan akan Elohim. Demikian pun kekayaan tanpa Elohim sia-sia. Kita membuka ayatnya di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21, saya akan baca ayatnya. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Sebab bagi seseorang, kehidupannya tidaklah terletak dalam berkelimpahannya dari apa yang menjadi miliknya. Dan dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka sambil berkata, ladang seorang kaya menghasilkan tuaian yang berlimpah. Dan dia berpikir dalam dirinya sambil berkata, aku harus melakukan apa? Karena aku tidak mempunyai tempat yang dapat aku timbuni hasil penuaianku. Dan dia berkata, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan aku akan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menimbun di sana semua hasil penuaianku dan barang-barang milikku yang baik. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku,
engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Namun Elohim berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini mereka menuntut jiwamu daripadamu dan akan menjadi milik siapakah apa yang telah engkau persiapkan. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak menjadi kaya di hadapan Elohim. Jadi kekayaan tanpa Elohim sia-sia. Pada zaman COVID dulu ada orang dari Malang, orang kaya raya, dia terkena COVID, mati, harta kekayaannya untuk rebutan dari ahli warisnya. Jadi Bapak Ibu, kita menjadi kaya boleh apa tidak? Boleh, tetapi kalau kekayaan tidak untuk kemuliaan Bapa Yahweh, kata firman Tuhan sia-sia. Bayangkan ayat tadi dikatakan orang yang sudah hidup mau bersenang-senang, tidak perlu kerja, istilahnya mungkin untuk makan 7 turunan tidak habis. Tetapi ternyata Yeshua katakan malam ini juga mereka menuntut jiwamu. Lalu untuk siapakah harta yang sudah engkau kumpulkan itu? Seperti perempuan China yang saya ceritakan tadi. Dia menyesali hidupnya dan kekayaan jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau saudara nonton YouTube ataupun baca berita, ada banyak orang-orang kaya di negara maju, mereka mati bunuh diri dengan terjun dari lantai yang tinggi. Karena mereka frustasi dan merasakan kekayaannya yang dia dapatkan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kita lihat ayat lain lagi yaitu Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di Samayim atau di sorga. Tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itulah maka kita bisa melihat orang yang memiliki uang banyak belum tentu dia kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang memikirkan pekerjaan Tuhan dengan kekayaannya. Sekarang ini sedang marak di internet orang-orang yang memberitakan anti perpuluhan. Bagi saya no problem. Yang jelas firman Elohim katakan kalau engkau mau diberkati, engkau harus memberkati. Jadi istilah diberkati untuk memberkati itu kebalik saudara-saudara. Seharusnya memberkati untuk diberkati. Bagaimana mungkin kita menuai kalau kita menabur pun tidak? Yang pasti kalau kita menuai, apa yang kita tuai itu lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Saya contohkan misalkan saya punya 1 butir jagung, saya tanam kemudian tumbuh pohon jagung, keluar buah jagung, ketika sudah matang dibuka, maka di sana akan muncul banyak butiran jagung yang lain. Artinya hasil dari taburan itu lebih banyak daripada apa yang dia taburkan karena merupakan panen. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Lagi di dalam Matius 19 ayat yang ke-21 sampai 24. Matius 19 ayat 21 sampai 24 dikatakan, Yeshua berkata kepadanya, jika engkau menjadi sempurna, pergilah jualah apa yang menjadi milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di Samayim atau di surga. Dan marilah ikut aku, ikutlah aku. Dan setelah mendengar perkataan itu, anak muda itu pergi dengan bersedih karena dia memiliki banyak harta. Yeshua berkata kepada muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang kaya akan dengan susah payah masuk ke dalam kerajaan Samayim. Dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Khusus ayat yang ke-24 ini di dalam kitab berbahasa Ibrani, terjemahnya bukan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum,
tetapi lebih mudah tali besar masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke Samayim. Memang menggunakan satu kata yang memiliki dua makna, tetapi saya lebih suka terjemahan dari Aramaik karena yang berkaitan dengan lubang jarum itu tentunya adalah tali, bukan binatang. Kalau binatang itu kaitannya dengan kebun binatang, nah itu mungkin ada kaitannya. Jadi anak muda ini meninggalkan Yesua karena sedih sebab uangnya banyak. Kenapa? Karena uang yang dikumpulkannya berorientasinya hanya untuk dirinya sendiri. Satu lagi, Markus 8 ayat 36 yang menyatakan bahwa kekayaan tanpa Elohim itu sia-sia. Markus 8 ayat 36. Sebab apakah yang akan diuntungkan seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya nyawa saudara itu lebih berharga daripada semua uang yang ada di bank di seluruh dunia dikumpulkan. Itu nyawa saudara lebih berharga. Tetapi seringkali kita menghargai nyawa kita hanya dengan uang sedikit saja. Padahal jelas katakan seluruh dunia ini menjadi milikmu, lebih berharga nyawamu, ya. Oleh karena itu mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang hidup dalam pergumulan, bergulat dengan kemiskinan. Perhatikan bahwa nyawa saudara lebih berharga. Apa artinya kita memperoleh harta seluruh dunia jika jiwa kita binasa? Karena itu dalam pergumulan jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu masalah saudara lebih daripada saudara mengetahui masalahnya sendiri. Yang terakhir yaitu kemuliaan tanpa Elohim sia-sia. Yohanan 5 ayat yang ke-44. Yohanan 5 ayat yang ke-44 dikatakan, bagaimana kamu dapat percaya sehingga menerima kemuliaan di antara satu dengan lainnya, sedangkan kamu tidak mencari kemuliaan dari Elohim sendiri? Artinya kita disanjung orang percuma sia-sia kalau tidak ada Elohim di dalamnya. Lebih baik seperti saya banyak dihujat orang di internet gara-gara saya tidak menyebut Allah dan orang menghujat saya. Lebih baik dan bagi saya tidak masalah dan tidak ngaruh sedikit pun di dalam pikiran saya. Karena saya sudah kebal terhadap hujatan dan makian. Yang jelas di hadapan Tuhan, saya melakukan kebenaran firman, yaitu memberitakan nama Bapa Yahweh. Karena yang punya nama menghendaki namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat yang ke-1. Kemudian kita lihat lagi kemuliaan tanpa Elohim sia-sia di dalam Yohanan 12 ayat yang ke-43. Yohanan 12 ayat yang ke-43 dikatakan, sebab mereka mencintai kemuliaan manusia lebih daripada kemuliaan Elohim. Ini sia-sia. Banyak orang ingin mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Sekarang di Indonesia sedang marak tentang masalah status ijazah palsunya Jokowi. Itu hanya untuk mendapatkan kemuliaan, tetapi kemuliaan yang sia-sia. Satu lagi, di dalam Matius 23 ayat 5-7. Matius 23 ayat 5-7 dikatakan, dan mereka melakukan semua perbuatan mereka untuk dilihat orang, dan mereka memperlebar tali-tali doa mereka serta memperbesar jumbai-jumbai jubahnya. Mereka juga menyukai tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat duduk terdepan dalam sinagoga. Cuman kalau sudah baca ini juga berarti, wah kalau gitu saya duduknya di belakang saja lah. Ya bukan itu. Ayat yang ke-7, juga ucapan-ucapan selamat di pasar-pasar dan dipanggil Rabi, Rabi oleh orang-orang. Jadi mereka bangga, ya. Kemarin ada pelayan Tuhan yang ngomong sama saya, Pak, bagaimana kalau 1 bulan 1 kali kita menggunakan talit? Saya katakan tidak. Bukan berarti penggunaan talit itu salah, sama sekali tidak. Tetapi saya ingin mengubah mindset atau pola pikir manusia
bahwa orang yang percaya Bapa Yahweh itu berarti menjadi orang Yahudi, kira-kira seperti itu, ya. Jadi bukan salah, tetapi karena saya sedang melakukan perubahan mindset bahwa penyembah Bapa Yahweh tidak harus semuanya menggunakan talit. Jadi kesimpulannya sekarang, yang pertama, hikmat manusia tanpa takut Elohim sia-sia. Kenapa? Karena bisa untuk menipu dan memperdaya sesamanya. Hal yang kedua, pekerjaan dan kekayaan tanpa tujuan bagi kemuliaan Bapa Yahweh pun sia-sia. Itulah sebabnya maka saya selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mumpung Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Setidak-tidaknya kalau saya mati, saya bisa meninggalkan sesuatu yang berharga bagi Bapa Yahweh. Ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan nama, jangan manusia mati meninggalkan hutang. Karena itu saya ingin ketika saya mati, saya meninggalkan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Dan ini dicetuskan oleh Salomo bahwa semuanya itu menjadi sia-sia. Di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Elohim dan peganglah perintah-perintahnya karena inilah kewajiban setiap orang. Sebab Elohim akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman atas segala yang tersembunyi, apakah itu baik ataupun jahat. Jadi kesimpulan kehidupan Salomo yang ditulis pada masa tuanya di dalam kitab Kohelet itu menunjukkan bahwa semua yang didapat itu sia-sia dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan, hatinya pun hampa. Satu ayat terakhir di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja dan sesudah itu penghakiman. Karena itu mumpung saudara masih diberi kesempatan untuk hidup, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lihat dengan mata, apa yang saudara ucapkan dengan mulut, apa yang dikerjakan oleh tangan, kemana kaki kita melangkah, dan apa yang ada di dalam hati kita, semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh, karena semuanya itu akan masuk di dalam penghakiman. Ini saja firman yang saya sampaikan, supaya kita mengetahui makna kehidupan yang sesungguhnya. Amin buat firman Tuhan. Baik, kita tutup dulu di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk radio, Tuhan berkati. Karena kami rindu radio bisa tetap berkumandang sampai kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memakai semakin hari semakin heran. Apabila sepulang dari tempat ini kami akan melakukan aktivitas. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kepada kami kesempatan untuk berjumpa di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau aleka wikuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panau aleka wiyasem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.